3 Mei 2020 kita bisa sama-sama ambil waktu sejenak untuk bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan live streaming, tapi saya terlalu yakin saya berada di tempat ini bersama teman-teman pelayan Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hanya lewat kebaikan Tuhanlah kita ada sampai dengan detik ini. Mendengar pujian ini sekali lagi, kami sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat masuk bersungguh dan sembah, ku persembahkan yang terbaik bagi-Mu.
kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara masih ada yang sampai dengan ini, walaupun mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada, tapi kalau kita bisa ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Terima kasih. Kami mau memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Jago, tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang bertahta dan berkuasa lewat segala pujian kami. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Doa kami bersama memohon hikmat Tuhan, khususnya buat hamba-Mu yang akan melayani nanti. Ibu Evangelis Lisa Nuryanti, Tuhan pakai dengan pengurapan yang dari Maha Tinggi. Apa yang disampaikan lewat pesan-pesan Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup, yang merupakan firman yang menerangi kami. Kami doa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan adalah Raja kita, betul sekali. Puji-pujian kita tadi menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Engkau adalah Rajaku. Kalau Dia adalah Raja, bagaimana dengan kita? Kita adalah umat-Nya. Berarti, kalau kita ngomong soal keinginan nih, keinginan siapa yang kita harus utamakan? Karena Yesus adalah Raja, harusnya keinginan Dia, keinginan Yesus, keinginan Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan akan membahas tentang kehendak atau keinginan atau pikiran Allah. Apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di dalam rencana Tuhan terhadap kita. Bukan pikiran manusia, tapi pikiran Allah. Bagaimana ketika kita bicara tentang pikiran? Pikiran itu adalah menggunakan otak kita, memikirkan sesuatu, apa saja, tapi pikiran juga berhubungan dengan perasaan. Coba, ketika saudara-saudara memikirkan hal-hal yang menyenangkan, maka perasaan akan terbawa ikut senang. Ketika saudara memikirkan makanan yang paling disukai, maka tiba-tiba perut rasanya kayak lapar, padahal mungkin baru aja makan. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran dan perasaan itu berhubungan erat sekali. Tapi juga perasaan berhubungan erat dengan badan kita. Ketika saudara suatu saat memikirkan hal-hal yang menyedihkan, pernah putus pacaran lah, atau pernah dikecewakan seseorang, itu kalau diingat-ingat lagi, dibayang-bayangkan lagi, diputar lagi kejadiannya di pikiran kita, maka yang muncul adalah perasaan yang dulu, yang sedih, perasaan melo, perasaan enggak karuan, itu akan muncul lagi. Jadi pikiran sangat berhubungan dengan perasaan. Karena itu di firman Tuhan dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. Dalam hidup kita bersama-sama, taruhlah apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran dan perasaan kita. Bukan pikiran dan perasaan saya dulu waktu saya mengalami hal-hal yang menyakitkan. Bukan. Bukan pikiran dan perasaan saya ketika saya dikecewakan seseorang. Bukan pikiran dan perasaan saya ketika saya marah. Tapi pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa ya. Yang kayak gimana sih? Apa itu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus? Kira-kira kalau kita lihat di Markus 8 ayat 32 sampai 33, di situ diceritakan mengenai Yesus dan murid-muridnya waktu mereka sedang berjalan, dan tiba-tiba Yesus cerita bahwa dia akan ditangkap, kemudian nanti akan dianiaya, kemudian akan disalibkan. Waktu Yesus ngomong begitu, tiba-tiba si Petrus, apa-apaan nih guru saya kok ngomongnya kayak begitu. Dan dia langsung di ayat 32, ketika diceritakan di sini, hal ini dikatakannya, di sini Yesus dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus memarahi Tuhan Yesus. Ditegur sama Petrus. Muridnya menegur gurunya. Kira-kira kok bisa begitu? Karena Petrus yakin dia benar. Ini guru saya kok ngomongnya nggak karuan, ngaco begini. Jadi dia tarik Yesus dan dia tegur, Tuhan, kenapa ngomong begitu sih? Tiba-tiba di ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, murid-murid yang lain semuanya, ia memarahi Petrus. Gantian sekarang, Petrus yang dimarahi. Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis." Dia enggak bilang, kamu Petrus, nyala, pergilah, minggirlah. Enggak. Dia tidak menyebut nama Petrus. Tapi dia mengatakan, "Nyala iblis." Loh, kok iblis?
Barusan kan yang ngomong Petrus. Petrus kan muridnya yang berani, yang bisa jalan di atas air, yang kayak batu karang. Tapi dia dibilang, hai, nyala iblis. Ngeri sekali ya, seandainya gitu. Saya membayangkan kalau saya jadi Petrus, tiba-tiba Tuhan guru saya menegur, nyala iblis, bingung kali. Kok begitu sih? Apa salah Petrus di sini? Dikatakan, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ternyata kuncinya itu. Nyala iblis, kenapa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau tidak memikirkan pikiran Allah, tetapi dikatakan di sini melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, ternyata jelas di ayat ini bahwa kalau kita memikirkan pikiran manusia dan bukan pikiran Allah, berarti sama dengan Petrus saat itu. Tuhan bilang apa? Nyala iblis. Itu godaan iblis. Mungkin Petrus merasa yakin waktu dia mengatakan, Tuhan, kok Tuhan ngomong begitu sih? Gak boleh. Mungkin dia merasa yakin, makanya dia bisa menegur Tuhan Yesus. Secara manusiawi, masa kita gak boleh khawatir? Masa lihat gurunya salah gak ngomong? Secara manusiawi, mungkin Petrus merasa benar. Dan saya yakin dia merasa benar. Tapi Tuhan mengatakan bukan soal benar atau tidak. Tapi itu adalah pikiran manusia yang dipikirkan oleh Petrus saat dia sebagai manusia, bukan pikiran Allah. Jadi kesalahan Petrus hanya terletak karena dia memikirkan pikiran manusia. Jadi kesimpulannya nih dari ayat tadi, ketika kita memikirkan pertimbangan atau pikiran manusia, pada saat itu bisa dibilang itu iblis yang sedang mengganggu kita. Tapi pikiran Yesus, waktu dia mengatakan marah kepada Petrus, berarti pikiran Yesus tidak sama dengan Petrus. Berarti pikiran Yesus adalah pikiran Allah. Petrus pikiran manusia, makanya nyala iblis. Pergi dari depanku. Kalau bahasa Inggrisnya, get behind me. Pergi ke belakangku, jangan menghalangi aku. Karena aku mau melaksanakan kehendak Allah. Karena aku memikirkan pikiran Allah. Jadi intinya adalah pikiran Allah beda dengan pikiran manusia. Seringkali kita mencari alasan ya, ini saya marah, gitu, tersinggung, ada orang ngomong yang nggak mengenakan dan kita tersinggung. Dalam pikiran kita merasa wajar dong saya tersinggung, kan dia yang mulai dulu, kan dia yang ngomongnya menyakitkan. Kita merasa dengan pikiran manusia kita itu wajar, itu boleh, tapi kita lupa. Ketika pada saat kita memikirkan yang dipikirkan manusia, maka saat itu kita tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Pada saat itu apa? Ketika orang-orang banyak membawa seorang wanita yang ketahuan selingkuh, mereka membawa dan mau merajam dan bertanya pada Tuhan Yesus, ini gimana nih? Dia harus dihukum nih menurut peraturan. Yesus nggak terbawa emosi. Dia tenang aja, dia memikirkan pikiran Allah. Dia tidak, oh iya ya, dia salah ya, oh kalau gitu mesti dihukum ya. Dia tidak memikirkan pikiran manusia. Dia tenang, dia cuma menggambar, nggak ada seorang pun yang tahu gambarnya apa. Tapi ketika itu dia cuma bilang, siapa yang nggak berdosa silahkan lempar batu. Dan semua orang pergi satu persatu, tidak ada yang melempar batu. Akhirnya pergi semua, Yesus bilang, loh semua udah pergi, ya udah aku juga nggak ngapa-ngapain, pergilah, dosamu diampuni. Itu pikiran Allah. Tidak menggunakan logika manusia. Emang nggak boleh mikir, nggak boleh pakai logika? Boleh. Tapi ketika logika kita berlawanan dengan logika Allah, ketika pikiran kita berlawanan dengan pikiran Allah, itu yang kita jangan ikuti. Berani mengatakan seperti Yesus, nyala iblis dari hadapanku. Saya mengikuti pikiran Allah. Pikiran dan perasaan yang gimana? Di Filipi 2 ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam kehidupan bersama semua orang ini, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu Kristus Yesus? Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi, kalau kita terjemahkan begitu, berarti ayat ini bunyinya,
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus yang diurapi. Ketika ayat ini berbicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya, maka saya bisa ganti bahwa milikilah pikiran dan perasaan dalam Lisa yang diurapi. Mungkin saudara bisa sebutkan nama saudara sendiri. Dalam diri Anda yang diurapi. Bukan dalam diri saya ketika saya sedang tidak diurapi. Ketika saya sedang emosi, ketika saya sedang marah, ketika saya sedang takut, ketika saya khawatir. Bukan. Tapi ketika saya diurapi. Jadi kuncinya adalah urapan Roh Kudus. Ketika kita diurapi, kita bisa tahu apa pikiran Allah. Harus gimana sih? Yang benar itu yang seperti apa? Intinya adalah pikiran dan perasaan. Bukan pikiran aja. Pikiran dan perasaan. Ya tapi hati saya tersinggung. Perasaan saya galau. Oke? Itu sudah mungkin sedang tidak diurapi. Mari kita balik ke Tuhan. Tuhan ampuni, urapi aku. Kita akan hilang dan kita akan hidup dan tahu apa isi pikiran Allah. Tidak susah kalau kita mau menanggalkan pikiran manusia. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B, bunyinya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kata Paulus, kami menawan. Dia juga mengalami ketika ada pikiran-pikiran lain yang tidak takluk kepada Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Ketika tidak takluk kepada pikiran Allah, maka dia tawan semua itu dan ditaklukkan kepada Kristus. Ketika ada pikiran yang berlawanan, supaya enggak mengikuti iblis tadi, iblis itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang mengerikan, berdiri di samping kita gitu. Pikiran manusia aja dibilang iblis. Jadi sesuatu yang membelokkan, menyesatkan kita. Dituliskan di sini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taklukkan kepada urapan Roh Kudus, kepada urapan Allah. Tiap kali saya seringkali ketika mengalami sesuatu, merasakan down, merasakan sedih, merasakan berat, saya selalu Tuhan ampuni dan urapi. Supaya saya tahu, oh pikiran Allah seperti apa. Kita tidak jadi hebat dengan begitu, karena itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Jadi tidak ada soal hebat atau enggak hebat di sini. Yang ada adalah kita bisa memahami pikiran Allah, karena kita diurapi. Di Amsal 23 ayat 7. Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, bunyinya adalah, sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau bahasa Inggris lebih jelas, for as he think in his heart, so is he. Karena sesuai dengan apa yang dia pikirkan dalam dirinya, begitulah dia. Banyak sekali di Alkitab kejadian-kejadian di mana Tuhan akan bertanya atau berkata, jadilah sesuai imanmu. Waktu ada orang minta disembuhkan, dia tanya, maukah engkau sembuh? Tidak usah ditanya lah ya, orang sakit pasti pengen sembuh. Ngapain ditanya? Tapi Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Supaya apa? Supaya orang itu bisa kembali, iya Tuhan. Sehingga bentuk dia menjadi bukan, iya Tuhan, aku udah sakit, udah waktu yang di Bethesda itu, di kolam Bethesda, aku udah sakit Tuhan, bertahun-tahun di sini, tidak ada yang mengangkat aku. Pikiran dia pikiran apa? Pikiran manusia. Sebagai manusia yang sakit, tidak berdaya, dia lumpuh, terbaring. Tuhan tiap kali kolamnya berteriak, bergerak, ada malaikat turun kan, kalau katanya ada satu orang nyebur pada saat bergerak airnya, sembuh. Karena pada saat itu malaikat turun. Dia lumpuh. Jadi waktu kolamnya bergerak, boro-boro baru mau itu bergerak itu, baru dia mau bangun, udah keduluan orang lain. Karena di sekeliling kolam itu berkumpul puluhan orang sakit yang menunggu kesembuhan. Jadi ketika dia, Tuhan aku sudah bertahun-tahun di sini, tidak ada yang menolong aku untuk masuk ke kolam, itu pikiran manusia dia. Dan Tuhan alihkan dengan satu pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Begitu dia mau, langsung Tuhan berdiri.
Nggak usah pakai nyebur-nyebur kolam. Ketika dia meninggalkan pikiran manusianya, ada urapan Roh Kudus, saat itu mujizat terjadi. Berdiri, angkat tempat tidurmu dan jalan. Udah dia tempat tidurnya itu, kalau dulu saya lihat di gambar-gambar waktu sekolah minggu, gambar yang saya lihat adalah tempat tidur kayak gulungan kasur. Padahal sebenarnya itu seperti balai, seperti tempat tidur yang ada kakinya gitu. Jadi kalau di kampung-kampung mungkin masih ada, di desa-desa itu masih banyak ditemukan kayak tempat tidur yang ada kakinya, balai-balai gitu. Nah seperti itu. Jadi waktu disuruh bangkit, bangun, angkat tempat tidurmu, itu nggak gampang. Nggak cuma ngangkat kain, kasur busa, bukan, tapi angkat balai-balai yang ada kakinya, ada kayunya, mungkin dari bambu, mungkin dari kayu, nggak tahu. Kayu sih biasanya kalau di sana, itu berat. Akhirnya, jadi ketika kita berpikir nggak bisa, pikiran manusia kita mengatakan begitu, maka jadilah dia begitu. Ketika dia berpikir, aku harus bangkit, harus bangun sendiri, harus nyebur ke kolam, ya nggak pernah terjadi, karena dia nggak mampu bangun. Tapi ketika dia menanggalkan pikiran itu dan mengatakan pada Yesus, aku mau sembuh langsung. Pada saat kita memikirkan sesuatu, mari kita lihat lagi, ini pikiran manusia, pikiran Allah. Pikiran manusia, pikiran Allah. Di Markus 9 ayat 23 sampai 24, di situ ada seorang bapak yang anaknya kerasukan. Sampai-sampai anak itu sering dibanting-banting oleh roh jahat dan suka masuk ke api, dibawa masuk ke api atau masuk ke air, tenggelam, udah mau meninggal aja gitu. Situasinya, kondisinya sangat menyedihkan. Dan si bapak ini minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Tapi bapak ini ngomongnya apa? Tuhan, jika engkau dapat, sembuhkan anakku. Yesus ngomong apa? Di ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Kira-kira Yesus ngomongnya apa? Jika engkau dapat, Tuhan Yesus ngomong, tidak ada yang mustahil bagi. Ada lagu yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Betul sekali. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Memang tidak ada yang mustahil karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang Yesus katakan saat itu adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bukan karena Yesus bisa menyembuhkan atau tidak, tapi sebenarnya bagi Bapa itu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami sesuatu yang berat banget, mungkin saudara ada yang kena COVID-19, dan saudara mengatakan dalam hati, aduh, Tuhan bisa sembuhin nggak ya? Tuhan mau sembuhkan nggak ya? Bisa sembuh nggak saya? Atau saya gimana? Nanti saya gimana kalau mendoakan? Nanti keluarga saya gimana? Pada saat itu kita sedang tidak percaya. Tapi dikatakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi bagi orang percaya. Terus dia ngomong apa? Orang itu waktu dibilang begitu, dia langsung menjawab, aku percaya. Ampuni aku yang tidak percaya ini. Dia langsung, oke, aku percaya Tuhan. Tugas kita cuma satu, aku percaya. Gak usah muluk-muluk. Percaya gak perkataan dia? Yesus menghibur, iya sih. Tapi kan, nah ketika saat itu, kita sedang memikirkan pikiran manusia. Kita sedang tidak percaya. Pada saat itu, nyala iblis. Jangan ganggu. Kita kembali ke Tuhan. Di Filipi 4 ayat 8-9. Ini menjawab, kalau gitu mikirin apa dong? Mikirin yang manusia, salah. Mikirin Allah, yang kayak gimana? Seringkali kita terbentur pada prakteknya. Dalam kehidupan sehari-hari saya mesti gimana nih? Saya ketemu seseorang yang, tolong doakan saya. Oke, saya bilang, sudah berdoa? Sudah. Terus, ya bagus sudah berdoa. Iya sih, sudah doa sih, tapi, berarti saya bilang, berarti kamu belum berdoa.
tapi sudah. Oke, sekarang berdoa, hilangkan tapi, berdoa ngomong ke Tuhan, titik, selesai. Nggak ada tapi lagi. Singkirkan bisikan-bisikan iblis itu yang menggunakan logika manusia. Kan begini. Di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, ada daftarnya. Ini loh yang kita boleh pikirkan. Apa itu? Semua yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan dipuji. Sudah ada tuntunannya. Ditulis di Alkitab, inilah, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang disuruh memikirkan, bukan kekhawatiranmu, ketakutanmu, kekecewaanmu, apalagi kesedihanmu, ketakutanmu. Aduh, nanti saya gajinya tinggal segini, gimana bulan depan? Itu bukan seperti Filipi ini. Di sini dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Yang mana? Yang benar. Loh kan benar, saya nggak punya uang. Mungkin Anda berkata begitu. Ketika kita ngomongin seseorang dengan omongan jelek, si ini begini. Benar nggak tuh? Benar, dia memang jahat. Benar, oke. Cek yang kedua. Yang kedua apa? Mulia. Semua yang benar, semua yang mulia. Ini bukan satu-satu ya. Bukan yang benar aja, yang mulia aja gitu. Asal itu benar, saya boleh memikirkan. Enggak loh ya. Dituliskan di sini. Pikirkanlah semuanya itu, bukan satu-satu. Ya udah diskon satu aja lumayan lah. Enggak ada. Perintahnya pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita mulai bersungut-sungut dan mengeluh, bener kok saya nggak punya uang. Oke, apakah itu mulia? Mulia nggak ya? Apakah itu suci? Sedap didengar? Mana mungkin sedap didengar isinya apa, ngomel, mengeluh. Jadi kita bisa mengecek pikiran kita dengan daftar ini. Pikirkanlah semuanya ini. Nggak mungkin salah. Benar. Oke. Mulia. Terus apa? Adil. Bagi manusia, keadilan itu beda dengan keadilan Allah. Manusia berkata kalau seseorang jahat dia harus dihukum. Ada yang menyakiti saya berarti dia harus dihukum. Saya orang baik, dia orang jahat, berarti dia yang harus dihukum, bukan saya. Tapi kalau di Alkitab, ketika Niniwe berbuat dosa, Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Beritakan bahwa aku akan menghancurkan Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Ternyata begitu mendengar, seluruh rakyat di Niniwe dan rajanya semuanya berdoa, puasa, bertobat. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan itu kalau mengampuni, dia juga melupakan. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan berkata, aku tidak ingat lagi dosamu. Kita suka ingat-ingatin Tuhan kan? Tuhan, dulu si itu tuh salah sama aku tuh. Dia kan begini-begini. Masa Tuhan ngomongnya begini-begini? Masa dia begitu? Kan itu kan gak sopan Tuhan. Tuhan bilang, yang mana ya? Aku udah lupa. Kesalahan kita bilang, Tuhan, aku dulu menyakiti si ini, ampuni aku. Ya udah, selesai. Jangan besok ngomong lagi, Tuhan ampuni aku ya. Kemarin aku begini-begini. Lusa ngomong lagi, Tuhan ampuni aku. Berarti kita tidak percaya. Ketika kita minta ampun, Tuhan benar-benar sudah melupakan. Ada satu kata-kata mutiara yang cukup bagus. God give and forgive. Allah memberi dan mengampuni. Tapi manusia, man get and forgets. Manusia cuma mengambil, terus lupa. Tapi Tuhan memberi dan mengampuni. Dia tidak melupakan. Yang dia lupakan adalah dosa-dosa kesalahan kita. Itu yang dilupakan. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa yang kita harus pikirkan itu apa aja sih? Waktu kita nggak percaya, nggak apa-apa.
Tapi saya memang lagi takut, lagi khawatir nih soal COVID-19. Oke, datanglah kepada Tuhan. Dan apa? Berdoa. Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan dengan mengeluh. Jadi khawatir boleh enggak? Boleh. Boleh. Bentar, jangan lama-lama. Sedih boleh enggak? Boleh, jangan lama-lama juga. Suatu hari saya pernah mengalami sesuatu, disakiti oleh seseorang, dan saya sedih sampai berhari-hari. Suatu hari saya sedang naik taksi, karena saya kadang-kadang sedih itu suka keluar air mata sendiri. Nggak pengen nangis, tapi suka keluar sendiri. Tapi nggak ada yang tahu, sopir taksi nggak tahu, karena saya pura-pura gitu, nggak kelihatan bahwa saya sedang menangis, saya lap aja, dan saya bersikap seolah-olah biasa. Tiba-tiba sopir taksi ini cerita, ada telepon yang bunyi, dan dia bilang, Bu maaf ya, saya angkat telepon saya, silahkan Pak. Dan dia angkat teleponnya dia, dan dia berbicara di telepon itu. Di telepon itu dia berkata begini, ya Mbak, iya Mbak sabar ya Mbak ya. Ya saya tahu Mbak sedih, ya sabar ya. Betul, iya Mbak. Ya nanti saya ke sana ya, nanti saya telepon lagi ya Mbak. Terus dia letakkan telepon itu dan dia cerita ke saya. Saya tanya, tadi siapa Pak? Dia bilang, itu Bu, itu istrinya teman saya. Sama-sama pengemudi taksi dan dia meninggal. Dan ini istrinya sedih banget sampai sering jatuh pingsan karena terlalu sedih, anaknya 3 masih kecil-kecil dan tiba-tiba suaminya meninggal. Tapi dari tadi malam saya berkata sama dia, Mbak boleh sedih, Mbak boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Waktu si sopir taksi ini mengatakan kalimat itu, boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Itu kayak Tuhan, ada Yesus yang lagi ngomong ke saya, kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Detik itu saya langsung, oh ya Tuhan ampun. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menyampaikan firman-Nya. Dengerin, buka telinga. Tidaklah bagi siapa yang bertelinga mendengar, tidaklah dia mendengar. Buka telinga, mungkin Tuhan menegur kita melalui orang lain. Mungkin Tuhan mengirimkan malaikat tanpa kita tahu. Mungkin Tuhan mengirimkan keledai yang bisa ngomong, yang menegur kita. Dengerin suara Tuhan. Ketika dikatakan pikiran Allah itu bisa menolong, kita gimana? Ya, amin atau iya sih, tapi hilangkan tapi, kita tidak lagi gunakan pertimbangan manusia, kita pikirkan pikiran Allah. Udah pasti kalau Tuhan bisa nolong, bisa. Caranya gimana? Enggak tahu. Yang jelas pasti ditolong. Di Yakobus 4 ayat 3. Ketika kita berdoa, seringkali orang bilang, doain saya dong. Kira-kira saudara gimana? Ketika ada teman datang atau orang yang datang atau saudara yang datang dan minta didoakan. Saya dulu pernah mengalami ada orang, oh ya saya doakan. Dalam hati saya berpikir, nanti malam jam 9 waktu saya doa, saya akan doakan dia. Kenyataannya, terkadang saya lupa. Udah malam, saya berdoa, saya lupa titipan doa dari orang tadi. Jadi saya merubah. Kalau saya dibilang ada orang tanya atau minta didoakan, detik itu juga saya doakan. Ketika saya berkata, ya saya doakan, saat itu juga dalam hati saya, dengan dalam roh saya doakan. Nggak mungkin lupa. Jadi nggak usah, nanti saya doakan waktu saya berdoa di rumah, nggak usah tunggu begitu. Ketika ada orang butuh bantuan doa, doakan dia saat itu. Untuk kebutuhan dia saat itu, bukan nanti malam, bukan besok atau pas hari Minggu. Ketika kita berdoa di gereja sekarang udah nggak ada kebaktian offline ya, sekarang online. Atau nunggu hari Minggu waktu ada ibadah online, nggak usah. Saat itu Anda berdoa, doakan. Jadi khawatir bagaimana bisa. Masalahnya di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu
minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita berdoa, rupanya salah berdoa itu bukan saya salah ngomong atau apa, tapi yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ketika kita di akhir ibadah biasanya kan ada doa berkat. Kira-kira ketika minta doa berkat dari Tuhan, minta berapa banyak? Saudara kalau minta uang dari Tuhan, minta berapa banyak? Untuk makan siang saya cuma butuh 20.000. Saudara minta 20.000? Atau ya kalau dikasih 100 nggak mau? Lebih mau nggak? Mau berapa? Sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Berkati aku Tuhan, seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Gitu. Untuk apa? Memuaskan hawa nafsu kita. Jadi itu salah berdoa. Kalau doa, serahkan ke dia. Mau dikasih berapapun, Tuhan tahu kebutuhan kita. Gak mungkin anaknya minta roti dikasih batu, kan gak mungkin ya. Jadi minta uang banyak, oke, seberapa banyak? Bukan lagi sebanyak-banyaknya sekarang. Tuhan mau berkati. Berkat dia memang luar biasa, tidak terhitung. Tapi ketika kita serakah dan mau menghabiskan hanya untuk hawa nafsu kita, itu salah doa. Tuhan, aku minta ini uangku habis nih, minta uang dikirim. Terus ngapain? Menunggu uang dikirim. Itu cuma salah doa. Karena pada saat itu kita sedang menuruti hawa nafsu kita untuk apa? Bermalas-malasan menunggu Tuhan yang kirim duit. Kadang-kadang Tuhan kirim begitu, tapi tidak selalu. Jangan untuk menghabiskan hawa nafsu. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang ditangkap karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dan dia dipenjara, tidak dikasih makan, ditunggu sampai meninggal. Ternyata hamba Tuhan ini tidak meninggal. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 40 hari, nggak mati. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Kok bisa? Sampai akhirnya dilepas. Karena ketakutan. Dilepas, dan setelah dilepas, baru dia cerita ke saudara-saudara seiman. Apa yang dialami di dalam penjara. Ketika dia beberapa hari tidak ada makanan dan minuman, dia sudah lemes. Ada seekor tikus. Tikus yang muncul, tiba-tiba ada lubang di situ, dekat tanah, dekat dia berbaring, dan ada seekor tikus yang muncul. Kira-kira orang lagi kelaparan, ada tikus, kira-kira gimana? Dimakan nggak? Kalau cerita zaman dulu tuh ya, orang di penjara atau terdampar terpaksa makan. Tapi dia enggak. Dia cuman, dilihatin ini ciptaan Tuhan, dan dia membiarkan tikus itu. Ternyata setiap malam tikus itu membawa wortel, kentang, sayur, bawa makanan umbi-umbian untuk dia. Makanya 40 hari dia tidak mati, malah tetap sehat dan kuat, dan akhirnya dibebaskan. Tuhan bisa tolong dengan segala macam cara. Bisa atau tidak, tergantung dia. Yang penting bagaimana kita tahu pikiran Allah. Ingat yang tadi ada berapa? 8 ya. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan dipuji, ada 8. Ketika Anda mulai mengeluh, ingat, itu benar nggak? Benar? Iya sudah, oke. Sedap didengar nggak? Enggak sih. Patut dipuji nggak? Kayaknya enggak, ya sudah, berarti itu pikiran yang salah, kita buang aja. Oke? Kira-kira begitu. Hari ini saya berdoa supaya saudara semua bisa, dan saya bisa lebih mengenal pikiran Allah dan bisa memiliki pikiran Allah, sehingga kalau ada pikiran yang lain kita bisa putuskan dan buang semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya Ibu Lisa. Puji nama Tuhan, biar setiap kita lebih mengenal lagi akan pikiran Allah. Kita mau bergaul karib lebih lagi dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Lisa dengan luar biasa, dan akan memakai Ibu dengan dahsyat dimanapun Ibu berada, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati, bahkan diselamatkan dalam pelayanan Ibu. Puji nama Tuhan. Baik, ibadah akan segera berakhir. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Filipus Joko, Gembala GBI Rumah Doa dan Pemulihan, ya, menginformasikan kepada saudara
bagi Bapak Ibu Saudara dan juga sidang jemaat yang mau mempersembahkan korban syukur saudara, korban mingguan, ya saudara dapat menggunakan rekening BCA 0707 16 0008 ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga 0707 14 03 kali 7 itu untuk rekening diakonia, ya bantuan sosial kepada jemaat maupun yang non jemaat bagi mereka yang membutuhkan. Ya, dan yang terakhir yaitu 070712 03 kali 6. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan rekening tersebut untuk memberikan persembahan saudara kepada gereja Tuhan dalam mensupport pelayanan yang ada di GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu mempersembahkan, mengembalikan uang persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA 883 044 7513 atas nama Joko Suyatno. Puji nama Tuhan, demikian informasi yang saya berikan. Mari sama-sama kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah live streaming hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah melawat setiap kami dan Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami dalam nama Yesus, dan kami rindu kami mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan, kemanapun kami pergi, kami mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami senantiasa memperkatakan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar Tuhan. Kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi siapapun juga. Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa ini, pulihkan dari setiap problema yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, virus corona dilenyapkan dari bangsa kami Indonesia demi nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan, darah Yesus membersihkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia dari virus corona ini Bapak, dalam nama Yesus. Dan mereka yang sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Baik yang ada di ICU, yang ada di ruang-ruang perawatan, bahkan juga yang ada di karantina, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan biarlah melalui ini banyak pertobatan demi pertobatan terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Italia bertobat, Brasil bertobat, Spanyol bertobat, Amerika bertobat, dan semua orang bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kiranya Engkau berkenan menurunkan tangan-Mu dan menumpangkan tangan-Mu sekali lagi atas kami dan mencurahkan berkat-Mu. Karena kami sadar kami gak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan harapkan berkat hanya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai engkau mulai hari ini, sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dan bersyukur semua berkata, Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom.